Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan membahas materi mengenai internet. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi yang diampu oleh Ibu Dr. Mega Nur Prabawati, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Eva Nuriyah, yang kedua ada Elia Damayanti Ulfa, yang ketiga ada Gita Alfajrianti, yang keempat ada Akmal Hermawan, yang kelima ada Fitriani Eliza Ramadaniati, yang keenam ada Santi Salamah, dan yang ketujuh ada Tri Nuryanti. Untuk pokok pembahasan materi ini, yang pertama ada pengertian dan cara kerja internet, lalu ada sejarah perkembangan internet, ada etika penggunaan internet, dan ada penggunaan internet di segala lini kehidupan. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dan cara kerja internet. Pengertian internet. Nah, arti internet secara umum adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Internet berasal dari bahasa Latin, yakni inter yang berarti antara. Sedangkan menurut KBBI, pengertian internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Nah, di sini ada pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama menurut Ned Snell. Menurut beliau, internet adalah suatu koridor bagi berbagai jenis sumber daya yang ada padanya, dan setiap sumber daya tersebut diakses melalui piranti yang berbeda-beda. Yang kedua, menurut Sarwono, internet adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak seorang pun mampu bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. Yang ketiga, menurut Berners-Lee, internet adalah suatu jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan. Yang keempat, menurut Sibero, internet adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan antara komputer secara global. Lalu yang kelima, menurut Lani Siddhartha, internet adalah suatu bentuk interkoneksi antara jaringan komputer yang kemudian dapat memberikan pelayanan dalam bentuk informasi yang disajikan secara lengkap. Lalu yang keenam, menurut Oxford Dictionary, internet adalah jaringan komputer global yang menyediakan berbagai fasilitas informasi dan komunikasi yang terdiri dari jaringan interkoneksi menggunakan protokol komunikasi standar. Lalu yang ketujuh, menurut Strauss, L. Ansari, dan Frost pada tahun 2003, internet adalah sekumpulan komputer yang terhubung dengan jaringan. Lalu yang kedelapan, menurut Ono W. Purbo dalam Prihatna tahun 2005, internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi berlangsung efisien dengan menyambungkan dengan beragam aplikasi. Lalu yang kesembilan, menurut O'Brien, internet adalah suatu jaringan komputer yang berkembang sangat pesat serta memberikan manfaat untuk berbagai macam kepentingan, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga jaringan pemerintah yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang ke-10, menurut Alan, internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung dan memiliki kemampuan membaca dan menguraikan internet protokol atau IP dan Transmission Control Protocol atau TCP. Pengertian tentang IP sendiri akan dijelaskan terpisah pada istilah-istilah dalam internet. Nah, selanjutnya cara kerja internet. Internet diberikan oleh Internet Service Protocol atau ISP.
ISP sendiri merupakan sebuah perusahaan penyedia layanan yang tugasnya menyediakan jasa koneksi internet dan juga jasa lain yang masih ada keterkaitannya. Mereka bertugas menyediakan layanan, mulai dari pendaftaran domain, hosting, hubungan internet, dan lain sebagainya. Internet Service Protocol akan memberikan alamat ke komputer atau laptop. Kemudian ISP akan melakukan konfigurasi alamat supaya alamat tersebut bisa tersambung ke server ISP. Nah, cara kerja internet ini biasanya akan dilakukan di router, yang mana dari router inilah pengguna bisa melakukan berbagai macam konfigurasi lainnya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya sejarah perkembangan internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 60-an, yaitu ketika Levi Shevins dan Robert W. Taylor mulai melakukan penelitian tentang jaringan global dan masalah interoperabilitas. Selanjutnya, beberapa program penelitian mulai dilakukan untuk melihat mekanisme pengaitan jaringan-jaringan yang berbeda secara fisik. Salah satu solusi yang muncul dari penelitian-penelitian tersebut adalah teknik paket switching. Penelitian utama dalam pengembangan paket switching adalah Donald Davis, Paul Baran, Leonard Keynrock, dan kawan-kawan, dan UCLA Research Programs. Pada tahun 1969, Robert Taylor yang baru dipromosikan sebagai Kepala Kantor Pemrosesan Informasi di DARPA, Badan Riset Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, bermaksud mengimplementasikan ide untuk membuat sistem jaringan yang saling terhubung. Bersama Larry Robert dari MIT, Robert Taylor memulai proyek yang kemudian dikenal sebagai ARPANET. Kemudian John Postel dari Information Science Institute di University of Southern California adalah orang yang sangat berjasa di balik berbagai alokasi alamat IP internet, manajemen domain name system, tipe media, dan berbagai alokasi nomor untuk tata cara komunikasi penting di internet. Hingga wafatnya pada tanggal 16 Oktober 1998, John Postel mengelola Internet Assigned Numbers Authority. Pada tanggal 21 Juli 1998, John Postel memperoleh Silver Medal dari International Telecommunication Union atas jasa-jasanya membangun internet di dunia. Saat ini, IANA dioperasikan oleh Internet Corporation for Assigned Names and Number. Komersialisasi dan privatisasi internet mulai terjadi pada tahun 1980-an di Amerika Serikat dengan diizinkannya Internet Service Provider untuk beroperasi. Internet mulai booming pada tahun 1990-an dan menjadi kunci pemicu perubahan dalam budaya dan dunia usaha. Internet menawarkan pola komunikasi cepat menggunakan email, diskusi bebas di forum, dan web. Kemudian selanjutnya perkembangan internet. Internet telah membuat revolusi baru dalam dunia komputer dan dunia komunikasi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Beberapa penemuan telegram, telepon, radio, dan komputer merupakan rangkaian kerja ilmiah yang menuntun menuju terciptanya internet yang lebih terintegrasi dan lebih berkemampuan daripada alat-alat tersebut. Internet memiliki kemampuan penyiaran ke seluruh dunia, memiliki mekanisme diseminasi informasi, dan sebagai media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antara individu dengan komputernya, tanpa dibatasi oleh kondisi geografis. Perkembangan sejarah internet dapat dibagi dalam 4 aspek, yaitu yang pertama, adanya aspek evolusi teknologi yang dimulai dari riset paket switching. Kemudian yang kedua, adanya aspek pelaksanaan dan pengelolaan sebuah infrastruktur yang global dan kompleks. Adanya aspek sosial yang dihasilkan dalam sebuah komunitas masyarakat besar. Dan yang terakhir, adanya aspek komersial yang dihasilkan dalam sebuah perubahan ekstrim.
Lalu sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia pertama kali dikenal pada tahun 1960-an. Adanya teknologi informasi seperti internet telah membuka mata dunia akan sebuah dunia interaksi dan marketplace baru, serta sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Dunia di dalam internet disebut juga dengan dunia maya atau cyberspace. Hadirnya internet sebagai sebuah infrastruktur dan jaringan telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional sebuah perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana publikasi, komunikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Awal internet di Indonesia berdasarkan catatan Huis, Arin dan Apnik, protokol internet pertama dari Indonesia, UINetLab, didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Kemudian Internet Service Provider Indonesia sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet ini merupakan ISP dari komersial pertama Indonesia. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Kemudian pengguna awal internet lewat CIX dan CompuServe. Sejak 1988, CIX menawarkan jasa email dan newsgroup. Belakangan menawarkan jasa akses HTTP dan FTP. Beberapa pengguna internet memakai modem 1200 bps dan saluran telepon internasional yang sangat mahal untuk mengakses internet. Terakhir, contoh perkembangan internet di Indonesia. Jika kita mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti penjualan online atau e-commerce, pendaftaran masuk perguruan tinggi online, pendaftaran CPNS online, itu semua juga berkat dari perkembangan teknologi internet di Indonesia. Hampir sebagian besar aktivitas masyarakat di Indonesia sudah mulai menggunakan teknologi internet. Bahkan layanan internet pun sudah mulai merambah ke pelosok desa. Contoh saja, sekarang warnet mulai bermunculan di setiap kota di Indonesia. Selanjutnya, etika penggunaan internet. Pada etika penggunaan internet ada beberapa etika. Yang pertama, netiquette, kemudian aturan inti netiquette, karakteristik dunia maya, dan pentingnya etika di dunia maya. Yang pertama, netiquette. Netiquette atau netiquette memiliki dua buah definisi, yaitu etika dalam menggunakan internet dan aturan-aturan atau kebiasaan atau etika atau etiket umum yang berlaku di seluruh dunia, sehingga para pelaku internet dapat dengan nyaman dalam berinteraksi di dunia maya ini. Netiquette terbentuk dari dua kata yang menjadi satu, yaitu networks dan etiquette. Pada dasarnya, netiquette merupakan panduan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan kaidah normatif di lingkungan internet. Dengan mematuhi peraturan ini, maka akan sangat bermanfaat dan membantu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tanpa harus mengalami masalah atau tanpa harus mengalami salah pengertian dengan orang lain. Yang kedua, karakteristik dunia maya. Internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Menurut Dyson, pada tahun 1994, cyberspace merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau electromagnetic waves. Hal ini berarti bahwa tidak ada yang tahu pasti seberapa luas internet secara fisik. Karakteristik dunia maya menurut Dyson pada tahun 1994 sebagai berikut. Yang pertama, beroperasi secara virtual atau maya. Yang kedua, dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Yang ketiga, dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Yang keempat, orang-orang yang hidup dalam dunia maya disebut dapat
melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Yang terakhir, informasi di dalamnya bersifat publik. Kemudian pentingnya etika di dunia maya. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dahulu dilakukan secara tradisional melalui merpati pos atau kantor pos, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan istiadat yang berbeda-beda. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Yang terakhir, aturan inti netiquette. Terdapat beberapa aturan yang ada pada netiquette, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, amankan dulu diri Anda. Maksudnya adalah amankan semua properti. Mungkin dapat dimulai dari mengamankan komputer dengan memasang antivirus atau personal firewall. Kedua, jangan terlalu mudah percaya dengan internet sehingga dengan mudah mengupload data pribadi. Dan yang ketiga, menghargai pengguna lain di internet. Nah, aturan inti netiquette yaitu yang pertama, kita semua manusia, bahkan saat berada di internet sekalipun. Yang kedua, ikuti aturan seperti di kehidupan nyata saat online. Yang ketiga, ingatlah di mana berada ketika sedang online. Dan yang keempat, hormatilah orang lain ketika Anda sedang online. Sedangkan menurut saya pada tahun 1994, aturan netiquette adalah sebagai berikut. Mengingat bahwa netter adalah manusia, menaati standar-standar tingkah laku seperti yang dilakukan dalam kehidupan yang nyata, mengetahui di mana netter berada dalam cyberspace, menghormati waktu dan bandwidth orang lain, bersikap baik saat online, berbagi pengetahuan yang ahli, membantu mengendalikan perang web, menghormati privasi orang lain, jangan salah gunakan wewenang Anda dan memaafkan kesalahan orang lain. Penggunaan internet di segala lini kehidupan. Penggunaan dan manfaat internet bagi masyarakat juga dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, pemerintahan, perdagangan, bisnis, pariwisata, pertanian, dan perbankan. Berikut ini adalah beberapa penggunaan internet dalam beberapa bidang. Yang pertama, penggunaan internet di bidang politik. Bidang politik merupakan bidang yang butuh publisitas sehingga internet merupakan media yang banyak digunakan dalam hal promosi dari seorang tokoh politik ataupun partai politik. Media internet pada umumnya digunakan untuk publisitas politik secara paralel dengan media tradisional ataupun konvensional. Tokoh politik atau partai politik akan memanfaatkan semua media yang dianggap potensial dalam meningkatkan popularitas tokoh ataupun partai politik tersebut. Yang kedua, di bidang bisnis. Di bidang bisnis, internet penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu dalam bisnis online dan pemasaran. Untuk bisnis online, internet juga dapat dijadikan media untuk melakukan bisnis. Maka kemudian berkembanglah apa yang dikenal dengan istilah bisnis online. Dengan bermodalkan sebuah situs yang dirancang untuk bisnis online, maka bisnis yang dilakukan melalui dunia maya sudah dapat berlangsung. Peluang bisnis non-konvensional ini langsung direspon oleh banyak pihak. Ada pihak yang memang serius terjun ke bisnis online, namun banyak juga yang sekedar mencoba-coba. Yang kedua, pemasaran, yaitu peranan internet dalam dunia bisnis
Yang sangat signifikan adalah berubahnya konsep pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan mulai memanfaatkan internet sebagai ajang promosi ke seluruh dunia dengan membuat sebuah situs resmi perusahaan. Ketiga adalah bidang pendidikan. Manfaat internet sebagai new media juga sangat dirasakan oleh dunia pendidikan, utamanya pada level pendidikan tinggi. Bagi mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan luar negeri, akan sangat mudah mencari informasi tentang perguruan tinggi di luar negeri yang diminatinya hanya dengan mengakses situs perguruan tinggi tersebut yang ada di internet. Bahkan, beberapa perguruan tinggi terkenal di luar negeri menyediakan fasilitas untuk mengunduh formulir pendaftaran. Istilah e-learning sudah mulai banyak dikenal dan digunakan dalam dunia pendidikan, termasuk Indonesia. E-learning adalah suatu jenis pendidikan atau proses belajar mengajar yang menggunakan perangkat elektronik untuk menyampaikan bahan pelajaran ke siswa melalui media internet, intranet, jaringan komputer lainnya. Yang keempat, penggunaan internet di bidang sosial budaya. Dampak dari internet sangat terasa dalam bidang sosial budaya yang menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat. Beberapa aplikasi internet yang populer di kalangan pengguna internet adalah koran online, situs jejaring sosial, situs berbagi video, dan blog. Pengaruh dari new media tersebut sering juga menjangkau masyarakat yang sudah mengakses internet. Kelima adalah di bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan, internet juga berperan aktif dalam transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui e-government. E-government adalah pemakaian atau penggunaan teknologi informasi yang meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Fungsi dari e-government ini tujuannya antara lain untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga supaya dapat menjawab tuntunan perubahan secara efektif. Terakhir, penggunaan internet di bidang perbankan. E-banking adalah aktivitas perbankan yang dilakukan melalui internet. Perbankan elektronik atau e-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini dapat didefinisikan sebagai jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik. Saluran komunikasi interaktif e-banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi ataupun publik, termasuk internet. Transaksi yang dapat dilakukan melalui e-banking antara lain pengecekan saldo, transfer uang, pembayaran tanggungan, informasi rekening, dan sebagainya. Selanjutnya adalah manfaat internet. Yang pertama, di dunia pendidikan. Internet bermanfaat untuk membuat siswa dan guru menjadi melek teknologi sebagai sarana pembelajaran mandiri siswa, sebagai pelatihan dan pembelajaran online, untuk pengumuman online, dan sebagai publikasi karya. Yang kedua, bagi pelajar dan sivitas akademika, yaitu sebagai sumber informasi segala jenis ilmu pengetahuan, untuk membaca buku digital ataupun akses perpustakaan online, untuk sarana berbagi ilmu sebagai ruang tanya jawab, untuk memperluas pengetahuan dan pergaulan, membantu penguasaan bahasa asing, dan mendukung pembelajaran mandiri ataupun otodidak. Selanjutnya di bidang pemerintahan. Internet bermanfaat sebagai sarana pendukung akses media informasi resmi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik,
untuk memudahkan sistem administrasi, untuk menghemat biaya operasional, untuk membantu mempromosikan potensi daerah, untuk memudahkan sosialisasi program-program kerja pemerintah kepada masyarakat, untuk mendukung keterbukaan informasi. Dengan internet bisa sebagai penghubung aspirasi masyarakat, untuk memudahkan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyampaikan hasil kerja pemerintah, dan serta memudahkan koordinasi dan sarana komunikasi antar bidang lain. Selanjutnya di bidang kesehatan, yaitu untuk kemudahan pelayanan masyarakat secara online terkait perkembangan dunia kesehatan dan informasi penanganan penyakit. Yang kedua, sebagai penghubung pendaftaran pasien secara online untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui berbagai macam informasi terkait penyakit beserta pencegahannya, lalu agar dapat mengajarkan masyarakat cara hidup sehat dengan browsing ke internet. Selanjutnya adalah manfaat internet bagi masyarakat dan bidang sosial, yaitu untuk berkomunikasi dengan mudah dimanapun dan kapan. Lalu bisa mendapatkan banyak teman dan relasi baru, untuk berdiskusi dengan mudah secara online bersama teman, tempat bertukar pikiran dengan orang lain, serta melihat seseorang tanpa harus bertemu. Selanjutnya, manfaat internet di bidang kebudayaan, yaitu bisa mengetahui budaya dari semua negara di dunia, memperkenalkan budaya negara sendiri kepada seluruh dunia, serta melihat pameran kebudayaan dengan mudah. Di bidang ekonomi, internet bermanfaat untuk berjualan dengan mudah secara online, membeli suatu barang dengan mudah dan cepat, mencari lapangan kerja, mempromosikan suatu produk maupun jasa, serta dapat mencari nafkah di internet. Lalu ada manfaat internet bagi dunia bisnis, yaitu sebagai revenue stream atau aliran pendapatan fleksibilitas, sebagai operating cost atau biaya operasional, global reach atau jangkauan global, customer loyalty atau loyalitas pelanggan, supplier management atau pengaturan pengiriman, serta sebagai high flexibility atau tingkat fleksibilitas yang tinggi. Lalu ada manfaat internet bagi kehidupan sehari-hari, di antaranya sebagai media untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, sebagai media pertukaran data, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana untuk mendapatkan uang, sarana untuk menyalurkan hobi, efektivitas dan efisiensi pekerjaan, sebagai tempat media promosi, tempat untuk mengeluarkan pendapat, mencari ide, membangun dan memperluas bisnis, belanja online ataupun transaksi online, menambah wawasan, mencari rekomendasi tempat belajar ataupun kursus. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kelompok kami sampaikan kepada teman-teman dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.